Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas kalimat passive voice, yaitu kalimat yang dalam bahasa Indonesianya nanti artinya di atau ter, ya. Dalam bahasa Indonesianya di atau ter, dimakan, diminum, ya, dibeli, ya. Tapi bukan di Jakarta, bukan di metro, itu lain, itu keterangan tempat. Syarat untuk membuat kalimat pasif harus ada to be kata kerja ketiga. Yang mana to be diikuti kata kerja ketiga ini artinya di atau ter. Dimakan, ya, dibunuh atau terbunuh gitu ya. Misalnya dibeli, kalau aktifnya kan membeli, pasifnya dibeli. Syaratnya harus ada to be kata kerja ketiga. Dan to be-nya macam-macam. Kalau past tense, was, atau were baru diikuti kata kerja ketiga. Present tense, am, is, are baru diikuti kata kerja ketiga. Future, will be baru diikuti kata kerja ketiga. Present perfect, have atau has diikuti been baru diikuti kata kerja ketiga. Present continuous, am, is, are, being kata kerja ketiga. Pokoknya kalimat pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga. Yang mana to be diikuti kata kerja ketiga artinya dalam bahasa Indonesia itu di atau ter, ya, di atau ter. Selanjutnya teman-teman, mari kita perhatikan contoh berikut ini. She wrote a letter last night, ya. She wrote a letter last night. Dia menulis sebuah surat tadi malam. Tadi malam itu kan apa itu? Peristiwanya lampau, last night. Dan di situ ada kata kerja kedua, wrote, ya. Last night. Itu kalimat aktif past tense, ya. Kemudian pasifnya gimana? Dibalik, sebuah surat ditulis oleh dia perempuan tadi malam. Suratnya ada berapa? 1. Berarti to be-nya pakai was, ya. A letter was written by her last night. To be kata kerja ketiga, was written, ya. Sebuah surat ditulis oleh dia perempuan tadi malam. Ada to be, ada kata kerja ketiga. Karena last night lampau jadi to be-nya was. Kemudian contoh yang kedua, Martha brings 2 parcels. Martha membawa 2 parcel. Ini kalimat present tense, ya. Dan Martha itu kan si kata kerjanya ada s-nya, brings, ya. Kemudian kalau pasifnya gimana? Dibalik, 2 parcel dibawa oleh Martha. Karena parcelnya ada 2, lebih dari 1 kan jamak, to be-nya pakai are. 2 parcels are brought by Martha. 2 parcel dibawa oleh Martha. Kemudian contoh yang ketiga, Jim is painting a car now. Jim sedang mengecat sebuah mobil sekarang. Nah, ini namanya kalimat present continuous, aktif, yang aktif. Kemudian pasifnya gimana? Sebuah mobil sedang dicat oleh Jim sekarang. Jadi ngomongnya gimana? A car is being painted by Jim now, ya. Sebuah mobil sedang dicat oleh Jim sekarang, ya. Is being itu menunjukkan continuous, being kata kerja ketiga itu menunjukkan pasif. Jadi present continuous pasif, sedang di artinya. Selanjutnya teman-teman, mari kita kerjakan soal berikut ini, latihan berikut ini. The editor edits the article. Nah, ini kalimat aktif. Pasifnya bagaimana? Dibalik, di artikel titik-titik by the editor. Saya ingatkan kembali bahwa pasif itu harus ada to be kata kerja ketiga yang artinya di, ya. Harus ada to be kata kerja ketiga. Yang A ini salah karena tidak ada to be-nya, ya. Kalau yang A yang dipasang di artikel edits by the editor, ya, artikelnya ngedit editor, ya, kebalik, ya. Yang nomor 2 juga seperti itu, di artikel editing by the editor, ya, nggak ada to be-nya. Dan ini ada ing-nya, berarti kan continuous itu, ya. Terus yang D itu juga salah, tidak ada to be-nya. Di artikel edited by the editor tidak ada to be-nya. Jadi yang paling tepat itu yang C,
harus ada to be diikuti kata kerja ketiga. The article is edited by the editor. Selanjutnya teman-teman, di sini ada latihan lagi ya, ya. Tapi sebelum latihan, saya ingatkan kembali bahwa kalimat pasif itu harus ada to be diikuti kata kerja ketiga ya, harus ada to be diikuti kata kerja ketiga, yang mana to be diikuti kata kerja ketiga itu artinya dalam bahasa Indonesia itu di atau ter ya, di atau ter. Kalau past tense to be-nya was atau were baru diikuti kata kerja ketiga. Present tense am, is, are diikuti kata kerja ketiga. Future will be baru diikuti kata kerja ketiga. Present perfect itu have atau has baru been baru diikuti kata kerja ketiga ya. Present continuous itu am, is, are, being kata kerja ketiga. Nah, ini contohnya dalam kalimat present perfect tense ini ya. Pedro has bought a new car. Pedro sudah membeli sebuah mobil baru. Dibalik, sebuah mobil baru sudah dibeli oleh Pedro. A new car has been bought by Pedro. Nah, ini ya. Ini contohnya dalam present perfect ya, dalam present perfect. Nah, ini ada lagi contoh dalam kalimat future. UM Metro will issue a new academic policy ya. UM Metro akan mengeluarkan kebijakan akademik baru. Terus dibalik, sebuah kebijakan akademik baru akan dikeluarkan oleh UM Metro. Jadi pasifnya gimana? A new academic policy will be issued by UM Metro. Sekarang kita kerjakan latihannya bersama-sama ya. Di sini ada soal latihan. Ahmad will conduct a research soon. Ahmad akan segera melakukan sebuah penelitian ya. Belum ini ya, melakukan penelitiannya belum. Nah, ini soon itu segera. Segera itu belum ya. Belum terjadi, dan ini ada will-nya. Will itu menunjukkan kalimat future ya, kalimat future, dan ada soon itu segera, belum terjadi. Dibalik, sebuah penelitian akan dilakukan oleh Ahmad. Segera, akan segera dilakukan oleh Ahmad. Nah, ini ya, kita harus memilih di antara 4 pilihan ini. Dan ini kita harus memilih yang ada to be-nya, karena pasif itu nanti harus ada to be kata kerja ketiga. Yang A ini salah karena tidak ada to be-nya. A research conduct by Ahmad soon ya, tidak ada to be-nya. Masuk riset melakukan ya, lucu, nggak masuk akal riset melakukan. Yang B juga a research conducted by Ahmad, tidak ada to be-nya. Yang D, research will conduct, riset akan melakukan, jadi salah ya. Jadi yang paling tepat yang C, a research will be conducted by Ahmad soon ya. Sebuah penelitian akan dilakukan oleh Ahmad. Nah, ini ya, inilah kalimat pasif, harus ada to be diikuti kata kerja ketiga. Demikian teman-teman, jangan lupa kalian membuat contoh kalimat di kolom komentar, dan jangan lupa pula like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.